Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Mars, Ya, tahu nggak sih, abis ini ada kebijakan baru dari kepolisian. Jadi kalau misalnya kita punya kendaraan yang kita tidak perpanjang STNK-nya selama 2 tahun berturut, itu bisa jadi barang rongsokan alias bodong. Aduh, Nah, itu dia pemirsa. Nah, betul sekali. Kita coba sampaikan informasinya ya. Memang betul sekali. Korps Lalu Lintas Polri sedang menyiapkan kebijakan baru pemirsa terkait regulasi penghapusan data kendaraan. Dan bila kebijakan terrealisasi, maka kendaraan dengan STNK yang tidak diperpanjang selama 2 tahun berturut-turut, betul sekali Maria, akan menjadi kendaraan ilegal alias bodong. Dan ini Korlantas Polri sedang mengkaji kebijakan baru tersebut untuk bisa direalisasikan pada tahun ini. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Polri Irjen Refdi Andri menyatakan bahwa secara aturan sudah jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 110 di mana kendaraan bermotor yang menunggak pajak 5 tahunan kemudian 2 tahun berikutnya masih belum membayar kewajibannya, maka data surat tanda nomor kendaraan atau STNK akan dihapus. Ya, akibatnya kendaraan tersebut akan berstatus ilegal untuk berkendara di jalan untuk selamanya karena tidak akan ada lagi opsi pemutihan di masa depan. Dan perencanaan dari peraturan itu akan dimulai pada tahun ini secara nasional dan berlaku untuk mobil serta sepeda motor. Kalau memang kebijakannya akan direalisasikan tahun ini, berarti perlu ada sosialisasi yang merata ya, Betul supaya sekali. masyarakat tahu sebenarnya bagaimana mekanismenya. Jadi kita akan langsung bahasnya ya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yakni ada Kombes Halim Panggara yang merupakan Direktur Registrasi dan juga Identifikasi Rejiden Korlantas Polri. Kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Halim. Selamat pagi Mas Alvin. Oke. Selamat pagi Mbak. Iya. Dan Mungkin saya koreksi dulu nih, pangkatnya Brigjen bukan Kombes. Brigjen, betul sekali maaf, Pak. oke. Mungkin di lantas dulu di Metro Jaya. Oke, betul. Jadi sudah naik ya Pak Brigjen sekarang. Brigjen Halim, baik. Oke, Pak Halim, ini kita bicara soal kebijakan ya. Ini merupakan sosialisasi yang mungkin bagi masyarakat baru kemudian, oh ini ya ternyata ada sosialisasi seperti ini ya, peraturan seperti ini. Jadi Pak Halim sebenarnya kalau bisa dijelaskan kembali kepada masyarakat ya. Jadi kepemilikan 5 tahun kemudian tidak diperpanjang 2 tahun. Berarti bagaimana tuh sistem untuk mengkajinya Pak? Mungkin kalau masyarakat Perlu saya jelaskan, ini bukan kebijakan tapi kita melaksanakan peraturan undang-undang. sudah ada ya di Sudah ada. undang-undang Di pasal tadi itu ya. 64, kemudian di pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 itu. Hanya kami tegaskan lagi pada tahun 2018 itu, kami sampaikan ke seluruh Dirlantas, datakan seluruh kendaraan. Bahwa ada yang karena tidak bayar pajak, ada karena rusak berat, ada kalau hilang, itu didatakan. Sehingga masyarakat yang tidak mengerti tentang pasal 74 ini bahwa akan dihapus, dapat dihapus, itu terkaget-kaget. Dikira hanya 2 tahun. Padahal di situ menyatakan bahwa tidak dilakukan registrasi setelah masa berlaku STNK itu habis. Jadi 5 tahun masa berlakunya habis, kemudian tidak diregistrasi selama 2 tahun. Jadi semua jumlah akumulasinya Totalnya 7 tahun ya sebenarnya itu sudah cukup lama ya, dispensasinya sudah cukup lama dan sudah cukup begitu. Nah ini sebenarnya rencana kebijakan ini sudah ada sejak tahun lalu atau bagaimana sih? Maksudnya kan peraturannya sudah ada. Sudah ada, tapi ya. keputusan untuk menjalankannya itu dimulai sejak kapan? Kemarin kita buat surat telegram Kapolri pada jajaran itu bulan 12 untuk mendatakan seluruhnya bahwa berapa jumlah kendaraan yang tidak bayar pajak, kemudian yang rusak berat, kemudian hilang. Oke. Jadi apa yang berarti selama ini belum dijalankan peraturan itu? Masih pendataan, masih sosialisasi. Masih sosialisasi, padahal sudah ada di undang-undang tapi masih belum dijalankan gitu Ya, ya, Pak? belum. Karena memang butuh proses. Benar. Nah, yang berbeda dari yang sebelumnya, kalau sebelumnya kan ada proses pemutihan nih. Ya. Nah kalau sekarang rencananya nanti nggak ada ya Pak ya? Itu kembali kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau masalah pajak, pemutihan itu tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Kita di sini nih di Indonesia ada namanya wilayah hukum. Di Metro Jaya ini adanya wilayah hukum, ada 3 wilayah administrasi. Wilayah Jakarta, Banten, kemudian Jawa Barat. Itu namanya wilayah administrasi. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Oke, tapi ini bentuk sosialisasi yang bagus Pak sebenarnya. Tapi kita juga saat ini Pak Halim nanti kita akan buka layanan telepon interaktif kepada masyarakat juga yang menanyakan ya. Bagi Anda pemirsa yang tertarik untuk bisa langsung bertanya dan juga memperjelas mengenai informasi ini, Anda bisa menghubungi kami di 0215839900. Anda bisa menyaksikan di bawah di layar kaca ini. Sudah ada di layar kaca. Anda bisa menghubungi kami di segmen berikutnya, nanti kita akan buka untuk layanan telepon interaktif. Oke, Pak, tapi dari target ini Pak sebenarnya ingin dicapai itu sebenarnya apa sih Pak? Apakah kemudian memang data dari tahun-tahun sebelumnya itu memang menunjukkan banyak sekali kepemilikan bodong itu atau seperti apa sih Pak? Ya demikian memang. Jadi kita ini tujuan daripada registrasi ini adalah pertama tertib administrasi. Kita mau tertibkan karena kita sudah punya juga namanya pangkalan data Electronic Registration and Identification (ERI) yang bisa dimanfaatkan untuk ETLE, Electronic Law Enforcement, bisa digunakan Electronic Road Passing, jalan berbayar, bisa digunakan parking. Jadi kalau kita tidak tertibkan ini nanti double identity datanya, data yang lain juga tidak masuk dengan kita. Dan program ERI ini mudah-mudahan tahun 2019 bisa tuntas semua 34 Polda. Nah, ini kira-kira kalau dari data yang terbaru, kira-kira ada berapa jumlah kendaraan yang menunggak pajak yang sudah bisa dikenakan peraturan ini? Ya. Kalau pajak ini memang kita belum punya data, tapi tadi saya sempat hubungi Badan Pajak dan Restitusi daripada Metro Jaya ini. Ini saya mohon maaf saya buka datanya ya. Boleh silakan, ya. Pak Halim. Di tahun 2019 ini sekitar 5.073.928 ini yang menunggak pajaknya untuk di Metro saja. DKI ya. Yang DKI. Termasuk daripada kendaraan mewah ini yang harga nilai jualnya 1M. Roda 2 itu ada 6, kemudian roda 4 2.936. Itu yang belum bayar pajak. Ya, itu kendaraan mewah. Biasanya kendaraan yang biasa jauh lebih banyak ya Pak? Tadi saya sudah katakan 5 juta sekian. 5 juta itu tadi. Khusus untuk DKI saja. Untuk DKI. Dari 120 sekian kendaraan yang ada di Indonesia. Jika tertarik membayar pajak itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Halim. Itu dia. Ya sangat miris ternyata ya, banyak sekali. Dan tapi ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Selamat pagi dengan Pak Roy ya. Siapa? Bisa. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Marvin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Roy, Mas Marvin. Oke, Pak Roy, silakan Pak Roy. Dari Tangerang, silakan untuk pertanyaannya. Iya, dari Tangerang. Iya, saya mau tanya ke Pak Halim, izin tanya Pak. Itu 2 tahun itu setelah yang 5 tahun berarti baru dianggap rongsokan dan tidak bisa diputihkan. Maksudnya masih bisa diurus lagi dari 2 tahun itu atau otomatis langsung jadi kendaraan rongsokan. Kemudian yang kedua, keuntungan kalau misalkan kita tepat waktu kok nggak pernah ada ya Pak ya. Ya ibaratnya kita juga mungkin menjadi stimulus ketika orang bisa tepat waktu tuh karena nanti dapat diskon atau apa, mungkin usulan aja sih Pak kalau yang kayak gitu supaya mungkin ini kan supaya masyarakat berbondong-bondong untuk tertib membayar pajak seperti itu. Jadi jangan terlalu ditakut-takuti yang kewajiban aja, tapi juga hak-haknya ketika membayar pajak tepat waktu itu ada keuntungan yang lebih. Intinya gitu aja Pak Halim. Terima kasih. Sudah kami tangkap poinnya, terima kasih. Betul. Oke, berarti pertama mengenai penjelasan lagi mungkin ya Pak ya. Mungkin tadi masih banyak yang masih belum mengerti gitu loh. Jadi saya jelaskan, di pasal 74 itu menyatakan demikian. Jadi kalau kendaraan tidak diregistrasi ulang selama 2 tahun setelah masa berlakunya STNK berakhir itu akan dapat dihapuskan. Jadi dapat dihapuskan. Dapat dihapuskan ini ada 3 pertimbangan. Ada atas permintaan daripada pemilik kendaraan bermotor sendiri, kemudian pejabat registrasi identifikasi, kemudian juga pejabat yang melakukan angkutan umum, dalam hal ini di Dinas Perhubungan. Jadi ada 3 subjek yang bisa memberikan informasi untuk dilakukan penghapusan. Adakah metode untuk itu tadi, maksudnya untuk kalau mengurusnya lagi setelah 2 tahun itu? Oh gitu, jadi kita ada inovasi yang baru ini, namanya Samsat Online Nasional. Samsat Online bisa Nasional dilakukan dengan 2 cara pembayaran. Pertama channel perbankan, melalui handphone bisa. Kemudian juga ada namanya modern channel, Bukalapak, Indomaret,
Itu bisa dilakukan. Tapi kalau udah telat kan itu nggak bisa Pak ya? Ya. Kalau udah telat kan nggak bisa kan? Ada, seperti itu. ya, Oke. yang sedang ya, yang masih Itu untuk berlaku. kemudahan ya, kemudahan untuk Kemudian dimudahkan lagi, dia akan dikirimkan stiker pengesahan tersebut pada pemilik di alamat sesuai dengan STNK. Kemudian juga TBTKP-nya, tanda bukti pembayaran pajaknya, Oke. dikirim ke alamat gratis. Gratis Kan? boleh dikirim ke sana ya. Oke. Jadi dengan kemudahan itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Tapi- oleh wajib pajak. Ya, pertanyaan Pak Roy tadi, kalau misalnya sudah ada terkena proses ini 2 tahun sudah, itu masih bisa dilakukan ini nggak pengembalian begitu? Maksudnya kendaraannya Ketika sudah di 2 tahun tidak main pemutihan lagi. ya sebenarnya Ya, namanya. Itu tergantung Pemda setempat ya kalau tadi. Bisa digunakan tapi tidak bisa dioperasionalkan karena legitimasi operasional kendaraan di jalan itu STNK bahwa dia punya legitimasi bisa operasional di jalan. Nah, terkait hak-hak tadi bagi yang bayar tepat waktu, nanti dijawab setelah jeda ya Pak ya. Tadi juga pertanyaan dari penelpon Pak Roy dari Tangerang, Banten, nanti akan dijawab setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan lagi telepon interaktif. Kali ini sudah bersama kita ada Pak Happy dari Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Happy, silakan pertanyaan Anda Pak langsung. Ya, saya mau tanya Pak. Saya kan punya kendaraan yang surat-suratnya baik STNK BPKM-nya hilang. Dicuri. Oh baik. Oh, surat-surat dicuri ya. Dicuri. Proses hukum penanganannya sampai sekarang belum P21 di Kejaksaan. Saya sudah hampir setiap bulan pengen membayar di Samsat, Metro Jaya, cuman disyaratkan bikin BAP segala macam. BAP-nya kan BAP yang lama. Jadi satu sebenarnya begitu program itu ada, saya pengen dua-dua kendaraan itu dibayar. Yang kesulitan saya kedua, saya harus menghadirkan kendaraan lagi rusak, lagi maksudnya di garasi yang nggak hidup-hidup. Ya. Bagaimana solusinya ini Pak? Oke, Pak Happy. Baik, Pak Happy, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Halim. Ya. Jadi untuk penghapusan rek dan ranbor ini pengecualian ya. Pertama adalah kendaraan yang diblokir dalam proses pidana atau perdata, itu tidak akan dihapus. Oke. Yang kedua adalah ranbor yang rusak berat dan dilaporkan kepada petugas kepolisian. Yang ketiga adalah ranbor yang masih dalam proses lelang. Jadi tiga ini tidak akan terhapus, diregistrasikan. Masalah rusak tadi kendaraannya itu bisa dilaporkan kepada kepolisian dengan mencantumkan surat keterangan bengkel umum, kemudian difoto, kemudian surat pernyataan. Nah, itu akan dikirim kepada kepolisian. Ada batas waktunya tidak Pak untuk proses-proses tersebut? Kalau selama rusak berat, nggak ada masalah. Nggak ada Rusak masalah. berat ya dianggap rusak berat. Bisa. Oke. Kalau tadi yang terkait dengan penulisan BAP dan segala macam, itu bagaimana Pak? Memang prosesnya seperti itu ya? Itu proses dalam reserse ya. Oke. Namun dalam proses ini yang kita minta hanya bahwa surat keterangan dalam rusak berat kendaraannya. Oke. Ini tadi yang dimaksud rusak berat atau hilang? Yang tadi, kalau ini kita bicara soal yang hilang dulu berarti ya, surat-surat pribadi yang Surat-suratnya hilang. Surat keterangan dari kepolisian bisa dilaporkan bahwa Oke. hilang. Jadi kita masukkan dalam pangkalan data. Jadi tidak perlu khawatir, cukup dengan surat kepolisian. Langsung kita angkat telepon lagi, sudah ada penelpon, sepertinya antri penelponnya ya. Pak Ketut dari Bali, kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Ketut. Halo, selamat siang Pak Jenderal. Oke, Silakan, ya, Pak Ketut. silakan Pak Ketut untuk pertanyaannya. Saya mau tanya, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu STNK motor anak saya itu hilang sudah 4 tahun. Baru ketemu Pak. Oke. Oke. Nah, kita memang ingin lihat untuk membayar. Bagaimana caranya itu Pak? Apakah ada pemutihan begitu? Oke, lanjut Pak ke pertanyaan kedua. Ya. Yang kedua ini di Jakarta nih Pak. Saya punya Vespa sudah lama. Jadi kita lihat sudah beberapa tahun yang lalu kita ingin membayar, tetapi ada perbedaan antara STNK dengan KTP, alamatnya hanya berbeda RT. Dari pihak kepolisian tidak mau terima. Oke, itu masalahnya ya Pak. Jadi kepolisian tidak mau terima karena ada perbedaan Sehingga alamat STNK sampai dan sekarang KTP. itu kita tidak bisa bayar, jadi memang bodong. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, Baik. Pak Ketut, sebelum ditutup Pak, STNK yang hilang pertama itu yang baru ketemu udah berjangka waktunya berapa lama Pak?
4 tahun. 4 tahun ya tadi ya Pak ya. Baik. Oke baik. Oke, sudah terputus. Oke, STNK hilang 4 tahun baru ketemu Pak. Ada 2 pertanyaan tadi. Ini konsultasi ya sebetulnya. Iya. Silakan Pak Halim. Sebenarnya pada saat hilang itu sudah bisa melaporkan kepada kepolisian. Surat keterangan kehilangan itu keterangan ya kehilangan bisa dilaporkan, digunakan di banyak hal. sehingga juga akan ada kebijakan nanti untuk pengurangan pajaknya kepada Pemda. Karena masalah pajak ini ada di tangan Pemda. Tapi kalau hilangnya udah 4 tahun yang lalu itu gimana tuh Pak? Iya. Kira-kira? Berarti dia harus bayar pajak, dendanya. Harus ada tetap ada dendanya Tetap ya. dendanya. Tetap bisa diurus memohon ke diurus. surat Nggak masalah. kehilangan di kepolisian, Iya. tapi tetap harus tertib membayar denda juga selama 4 tahun itu. Oke, yang kedua Vespa lama ya, ada perbedaan alamat antara STNK dan KTP. Kalau masalah KTP sekarang dengan adanya Sammonas, Samsat Online Nasional tidak ada masalah. Iya sih. Iya, langsung bayar di Langsung handphone. Itu mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu Pak Iya. penggunaan Samsat Nah Online. ini saya terima kasih dengan pihak Metro untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita sekarang ini sudah ada namanya Samsat Online Iya, Nasional. sangat mudah ya terhubung dengan bank-bank yang Dua cara ada. alat pembayaran. Pertama dengan channel perbankan, ya beberapa bank. Kemudian modern channel, Iya. Bukalapak, kemudian Alfamart, Iya, Indomaret. e-commerce gitulah ya Pak ya. Oke, jadi semakin dimudahkan sebenarnya ya untuk pembayaran. Kemudian dan nanti lain-lain. akan dikirim itu tadi kalau saya katakan stiker pengesahannya. Ya, tapi kalau tadi kepolisian tidak menerima Pak, mungkin jangka waktunya sudah ini kan sekarang sudah lewat begitu karena ada perbedaan alamat, kepolisian sempat tidak menerima begitu. Oh, gitu Itu ya, gimana ya. Pak kalau ada perbedaan alamat itu? Bisa datang ke ini ke kantor Samsat untuk minta keterangan domisilinya di mana yang jelas. Ada surat keterangan daripada kelurahan. Oke. Berikutnya kok masyarakat Pak yang ingin mencari tahu lebih lanjut lagi, yang ingin mencari tahu mengenai sosialisasi ini, kemudian bagaimana metode pembayaran itu bisa mengakses kemana Pak untuk informasinya? Saya kira kita ada ini, website dari Korlantas juga. Langsung Udah website juga Korlantas ada ya? beberapa Polda, sangat mudah sekarang. Ada beberapa website dari masing-masing kesatuan. Dan dari media sosial pun juga aktif ya Pak ya untuk bisa terus reply ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari warga begitu ya Pak ya? Benar-benar ya. Oke. Nah, lanjut. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak, kira-kira mungkin yang masih dipertanyakan oleh masyarakat sekarang yang menjadi kekhawatiran, nantinya kira-kira kalau sudah terlanjur seperti ini kan mereka baru tahu aturannya begitu ya. Wah ini sudah mulai dilakukan. Nah kita sudah telat. Jadi gimana gitu? Udah lewat nih 5 tahun, udah lewat 7 tahun ibaratnya sudah 5 tahun, 2 tahun sudah lewat. Gimana tuh Pak? Ini kan katakan sekarang ini masih pendataan dan sosialisasi. Oke. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada Sekarang masalah, silakan langsung pemirsa. sebelum kita lakukan penghapusan data rekedennya. Oke, jadi Kami masih mohon ini. juga segera melunasi wajib pajaknya, ya pembayaran pajaknya kepada Samsat, baik kepada Samsat yang terdekat atau yang umpamanya yang langsung bisa dengan saya katakan tadi modern channel dengan channel perbankan. Ya. Oke. Sudah dipermudah, sudah ada aturannya, jadi sudah banyak apa namanya Banyak lah ya banyak yang cara yang bisa cara yang bisa dilakukan dan sekarang juga masih belum apa namanya dilakukan pemungutan tersebut, belum ada denda, belum dihapuskan juga. Jadi kalau begitu masyarakat sekarang waktunya untuk tertib membayar pajak selagi masih bisa Sebagai gitu betul ya. sekali. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. banyak. Pak Panggara. Brigjen Halim Panggara untuk keterangannya dan juga informasinya yang berfaedah ini ya di studio Selamat Pagi Indonesia. Dan juga itu sekaligus menutup perjumpaan Betul kita sekali. ya Marvin di sini. Dan saksikan kami terus besok pemirsa di waktu yang sama, dan bila Anda terlewat mengenai perbincangan ataupun informasi kami lainnya, Anda bisa mengakses kami di metrotvnews.com untuk informasi selengkapnya. Saya Marvin Sulistyo. Saya Maria Liziasi, saat lagi Metro Siang akan hadir dengan informasi-informasi terbaru hingga siang ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.